Halo, saya Steven Gerald dari SM4703 Telkom University akan menjelaskan bagaimana cara saya mengerjakan soal CLO 4 kalkulus. Baik, kita langsung masuk ke soal pertama. Soal pertama adalah sebagai berikut. Sketsakan grafik Y sama dengan Fx sama dengan 25 dikurang X pangkat 2 pada interval negatif 5,5. Jadi pengerjaannya, pertama kita cari titik potong sumbu X-nya dulu. Berarti kita masukkan rumusnya. Di sana ada 25 kurang X pangkat 2 kan. Berarti kita bisa balik aja biar lebih mudah. Seperti ini. Berarti kita dapat informasi A-nya sama dengan negatif 1, B-nya sama dengan 0. Di sini ya kan dari bentuknya AX pangkat 2 tambah BX tambah C. B-nya di sini tidak ada, 0. Berarti C-nya 25. Kita faktorkan ini. Pemfaktoran itu caranya ketika kita mengkalikan bilangan yang dicari itu, hasilnya akan 25. Ketika kita jumlahkan bilangan yang dicari itu, maka hasilnya akan 0. Jadi yang kita dapat adalah X tambah apa yang dikali sama dengan 25 dan kurang di 0. 5 ya, 5. Oke. 5 di sini juga, karena ini negatif kita bikin negatif X tambah 5 juga, karena ini negatif dari sini dikalikan jadi negatif kan, 5 dijumlahkan dengan negatif 5 maka hasilnya akan 0, dan 5 kali 5 maka hasilnya akan 25. Oke, mari kita hitungkan. Jadinya X sama dengan negatif 5 dan X sama dengan 5. Kita temukan, berarti dari sini kita dapat titik potongnya ada negatif 5,0 dan 5,0. Ini X-nya kita temukan. Lalu kita cari titik potong sumbu X dan sumbu Y untuk sebagai titik puncaknya. Kita mencari titik puncak. Kita singkat jadi tipun. Titik puncaknya ini carinya untuk mencari sumbu X, maka kita bisa gunakan min B per 2A rumusnya. B nya adalah 0 ya, dari sini kita dapat nih 0 per 2A, 2 kali negatif 1 kayak gini. Berarti 0 per negatif 2, 0 dibagi negatif 2 hasilnya 0 ya. Jadi kita dapat X nya 0. Y, dari Y kita, untuk Y kan rumusnya sama dengan Fx ya, dari rumus tadi ya. Kita bisa masukkan, berarti untuk Y sama dengan Fx sama dengan 25 dikurang X pangkat 2. Kita bisa masukkan nih, X nya 0, 25 dikurang 0 pangkat 2. Berarti hasilnya Y nya adalah 25. Maka titik puncaknya adalah tipun dengan 0,25. Ini X, ini Y. Ini Y. Oke. Kemudian kita bisa lihat di sini si A ini kan, A ini adalah si negatif X pangkat 2. Karena negatif berarti sudah pasti A ini kurang dari 0 ya. Berarti bisa kita simpulkan bahwa grafik itu akan terbuka ke bawah seperti ini. Ya. Kita selain titik ini kita bisa bebas ya cari dari titik apa lagi. Misalkan kita buat X-nya sama dengan 3. Berarti Y sama dengan 25 dikurang 3 pangkat 2. Kan dari X pangkat 2 ini ya. Berarti 25 kurang 9 sama dengan 16. X nya kita coba di negatif 3. Berarti
Y-nya sama dengan 25 dikurang negatif 3 pangkat 2. Negatif 3 pangkat 2 jadi 9 ya. Kurang 9 berarti 16 juga. Berarti di sini 3,16 dan ini negatif 3,16 begini. Dari sini kita bisa simpulkan ya, berarti kalau misalkan titik di kiri begini, titik kanan juga begini sama ya. Berarti karena ini negatif 5,0, 5,0, dan ini 3,16, dan ini negatif 3,16. Berarti kalau 4, X sama dengan 4, kita bisa cari juga. Dengan cara kayak ini, 25 dikurang 4 pangkat 2. Berarti 25 dikurang 16. Berarti adalah 9 ya. Berarti ini 4,9. Berarti kalau misalkan X-nya negatif 4, berarti jawabannya negatif 4,9. Sama seperti ini ya. Itu 5 juga. Misalkan 5 berarti 25 dikurang 5 pangkat 2. 25 kurang 25 berarti 5,0. Ya kan sama kan tuh. Berarti kalau misalnya kita carinya 2, 25 kurang 4 berarti sama dengan 21. Berarti negatif 2 sama jadi 0,21 seperti ini. Oke. Dari perhitungan tadi kita menemukan titik-titik adalah sebagai berikut. Titik terendahnya adalah negatif 5,0 dan 5,0 ya. Lalu titik puncaknya adalah 0,25. Oke. Dan ini titik-titik selanjutnya ada, kita bisa gunakan negatif 4. Jadi kita cari negatif 4, ada negatif 4,9. Lalu karena kiri sama kanan sama titiknya, ada fungsinya seperti cermin ya, grafiknya seperti cermin, maka 4,9 di sini. Lalu negatif 3 di sini kita temukan tadi 0,16 ya, y-nya adalah 16. Kalau x-nya 3 juga sama, y-nya adalah 16. Lalu 2, y-nya adalah 21. Kalau x-nya 2, y-nya juga sama 21. Lalu kita mencari 1 berarti x-nya 24. Ini sama juga ya, 24. Oke. Dari titik-titik berikut maka kita mendapatkan bentuk grafik adalah sebagai berikut. Lalu ini ada soal nomor 2, sama seperti soal nomor 1, namun perbedaannya grafik digabung dengan grafik Y sama dengan Fx, Gx sama dengan X tambah 5. Jadi kalau misalkan grafiknya adalah Gx sama dengan X tambah 5, kita bisa buat, kita uji dulu dari X-nya 1, ke Y-nya berapa? Ini 1, 2, 3, 4, 5. X tambah 5 ya, berarti untuk X sama dengan 1, maka 1 tambah 5 ya, 1 tambah 5 gitu. Lalu ini ada 2 tambah 5. Lalu ini ada 3 tambah 5. Lalu ini ada 4 tambah 5. Lalu terakhir 5 tambah 5, seperti ini. 1 tambah 5, 6. Ini hasilnya ini jadi Y ya, gitu. Karena ini Y sama dengan Fx sama dengan Gx, oke. 2 tambah 5, 7. 3 tambah 5, 8. 4 tambah 5, 9. 5 tambah 5, 10. Dari sini berarti kita mendapatkan titik yang pertama adalah 1,6.
kedua adalah 2,7, ketiga adalah 3,8, keempat adalah 4,9, kelima adalah 5,10. Dari sini kita bisa mendapatkan grafik. Berarti grafiknya adalah lurus ya, seperti ini. Tuh. Dan bila digabungkan dengan grafik yang pertama, hasilnya seperti ini. Kemudian untuk soal nomor 3, sketsakan daerah D yang dibatasi oleh grafik Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Gx. Jadi bentuknya, gambarnya adalah sebagai berikut. Kemudian carilah titik potong antara Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Gx. Jadi titik potongnya ada pada bagian tersebut ya. Ini titik merah ini. Lanjut soal nomor 5. Jadi di soal nomor 5 ini adalah sebagai berikut. Katakan luas daerah D sebagai integral tentu. Cara menyatakannya itu adalah kita membuat ini. Bentuknya adalah B, integral B A, integral BA. Berarti ini Fx dikurang Gx dx, seperti ini. B-nya ada di titik potong tersebut ya. Tadi ada titik potong antara kedua garis dari grafik ini adalah negatif 5,0 dan 4,9. Namun yang kita gunakan ini adalah X ya saja. Karena di sini Fx Gx ya. Berarti di sini kita buat lagi. Sini. Di sini 4, di sini negatif 5. Di sini negatif 5 di sini karena negatif 5 lebih kecil daripada 4. Oke. Fx-nya adalah tadi Fx-nya itu 25 dikurang X pangkat 2 ya. Oke. Dikurang Gx-nya adalah X tambah 5. X tambah 5 dx. Kita buat lagi di sini 4 sama negatif 5. Berarti sini 25 dikurang X pangkat 2 dikurang X dikalikan dengan negatif dikurang 5 dx. Di sini 25 kurang 5 berarti 4. Di sini negatif 5 integral. Berarti negatif X pangkat 2 dikurang X, 25 kurang 5 adalah 20 ditambah 20 dx. Ini adalah bentuk integral. Soal yang terakhir adalah hitunglah luas daerah D. Berarti untuk menghitung luas daerah D adalah kita mau penentuan ini. Dengan 1/n tambah 1 X n tambah 1, kebalikannya dari turunan ya. Kalau misalkan turunan kan ini n x n kurang 1 ini ya. Kalau ini beda lagi. Dan tadi ini itu kan ini ya, 4 negatif 5 ini 2 negatif X pangkat 2 dikurang X tambah 20 dx. Kita masukkan ini, kita gunakan ini, jadinya 4 ini jadinya X pangkat 2 jadi
1/3 X pangkat 3 negatif ya, dikurang 1/2 X pangkat 2 ditambah 20X, seperti ini. Kita masukkan ini dengan ini ya, jadi 4 negatif 5 negatif 1/3 X pangkat 3 dikurang 1/7 kali 5 pangkat 3 1/2 kali 5 negatif ya, pangkat 2 ditambah 20 kali negatif 5. Salah ini 4 negatif 5, masukkan negatif 1/3 kali 4 pangkat 3 dikurang 1/2 kali 4 pangkat 2 ditambah 20 kali 4, begini. Oke, kita masukkan ini yang sekarang kita gunakan negatif 5, negatif 1/3 negatif 5 pangkat 3 dikurang 1/2 kali negatif 5 pangkat 2 ditambah 20 kali negatif 5, begini. Oke, maka ini hasilnya 4. Udah dimasukkan ya, berarti tidak usah tulis kembali. Negatif 64/3 dikurang 16/2 tambah 80 kurang 125/3 dikurang 25/2 kurang 100. Oke, kita ini hasilnya kita samakan penyebutnya di 128/6 dikurang 48/6 ditambah 480/6 dikurang 250/6 dikurang 75/6 dikurang 600/6 ya. Hasilnya adalah 304/6 ditambah 425/6, hasilnya 729/6 atau sama dengan 121,5. Ini dia. Ini adalah luas daerah D-nya.